Baik, Bapak Ibu, sebelum memulai acara, dimohon untuk menuliskan kode provinsi pada awal nama Zoom serta melakukan presensi melalui link yang sudah dibagikan di kolom chat. Baik, Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:06, mari kita mulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, Bapak Dr. Kadarmanto MA, Ibu Ida Amber Fitriani SSI selaku koordinator kegiatan yang kami hormati, dan Bapak Ibu yang hadir pada acara evaluasi kegiatan lapangan pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan Wilkerstat Sensus Ekonomi 2026 yang kami hormati. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah darinya lah kita semua dapat berada di sini untuk menghadiri acara evaluasi kegiatan lapangan pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan Wilkerstat Sensus Ekonomi 2026. Saya Anissa Estivarianti sebagai MC yang akan memandu acara evaluasi kegiatan lapangan Wilkerstat kali ini. Semua orang senang dengan permainan beregu. Sewaktu kecil, teman ajak sepak bola beralaskan jerami. Semakin dekat dengan agenda yang ditunggu, mari persiapkan untuk mencatat Indonesia dengan sensus ekonomi. Hadirin yang kami hormati, rangkaian upaya dalam rangka mewujudkan keberhasilan pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan Wilkerstat yang berperan penting dalam persiapan sensus ekonomi 2026 hari demi hari telah kita upayakan secara maksimal. Saat ini sedang berlangsung kegiatan pemetaan lapangan pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan Wilkerstat Sensus Ekonomi 2026 pada tanggal 1 hingga 31 Agustus 2025, maka tibalah kita pada rangkaian agenda berikutnya yaitu evaluasi kegiatan lapangan pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan Wilkerstat Sensus Ekonomi 2026. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dari Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, Bapak Dr. Kadarmanto MA, yang juga akan sekaligus membuka acara evaluasi kegiatan lapangan, pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan Wilkerstat Sensus Ekonomi 2026. Kepada Pak Kadarmanto kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang eh, saya banggakan teman-teman semua yang hadir di sini, ya. Tim teknis Wilkerstad untuk provinsi dan juga yang tim Wilkerstad dari Direktorat Pengembangan Industri Sensus dan Survei dan mungkin dukungan dari Direktorat SIS, ya. Dan juga teman-teman yang terlibat di sini tanpa bisa menyebut saya satu persatu. Jadi teman-teman semua, bahwa ini adalah hari tahun 2025 sekali lagi sebagai upaya untuk persiapan sensus ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan tahun depan. Dan ini kegiatan yang luar biasa yang yang kita laksanakan di sini dalam rangka pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan berkesan SC 2026, ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih eh, sebesar-besarnya, ya, kepada Kepala BPS Provinsi, kemudian PIC kegiatan dan tim pelaksana daripada pelaksana pemutakhiran Wilkerstat ini, ya, atas kerja keras, komitmen yang telah diberikan, ya, sejak tahap perencanaan hingga saat ini, ya, dari proses perekrutan petugas, kemudian pelatihan petugas, dan juga sekarang dalam tahap pelaksanaan lapangan, ya. Jadi eh, untuk beberapa hal yang ini saya sampaikan, ya, bahwa pemutakhiran Berkestat SC 2026 ini dilaksanakan selama 1 bulan, ya, dari tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2025 ini, ya, dan alhamdulillah di beberapa tempat sudah berjalan dengan baik, ya, jadi teman-teman nanti eh, bisa, terutama yang dari provinsi, bisa mengawal pemutakhiran ini dengan baik, ya. Kawal dan jaga proses pendataan pemutakhiran berketat untuk pelaksanakan NESI 2006 yang lebih terencana. Karena jujur teman-teman semua, bahwa nanti hasilnya ini akan ditunggu eh, paling tidak paling lambat nanti sekitar akhir Oktober atau awal November. Informasi yang akan digunakan dari hasil ini akan segera kita lakukan untuk revisi dasar hitung SC 2026, khususnya jumlah petugas, ya, petugas PPL maupun PML yang dengan moda pendataan door to door, ya. Yang tidak kemungkinan nanti yang eh, petugas UB juga akan kita perbaiki revisi. Dan ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, daftar lokus pemutaran Berkestat SE 2006, ya. Jadi memang dilaksanakan di seluruh provinsi, ya. Jadi dari Aceh, kemudian Sumatera Utara, ya, kemudian sampai dengan daerah otonom baru di Papua 4, ya. Jadi makanya Papua ada Papua Barat, ya, Papua Barat Daya, ya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua. Namun demikian, tidak semua kabupaten di seluruh provinsi tadi menjadi lokus dari Pemda Universitas. Total itu hanya cakupan di 299 kabupaten kota, ya, berdasar 299 kota, sedangkan yang non cakupan Wilkerstad ini adalah di 215 kabupaten kota, ya. Jadi ini hanya dibedakan karena intinya kami merencanakan untuk seluruh kabupaten kota, tapi kita tahu bersama bahwa di tahun 2026 ini adanya relaksasi atau efisiensi, sehingga menyebabkan kita harus memilih mana yang menjadi utama dari lokus Wilkerstad ini. Nah, karena kita lokus utama ini muatan Wilkerstad ini untuk mengidentifikasi muatan eh, daripada usaha ekonomi, maka yang paling pas kita memilih, ya, pilihan di antara yang paling baik adalah kita memprioritaskan yang dulu udah punya informasi muatan usaha ekonominya, yaitu adalah yang daerah UMKM, sehingga kita akan menggunakan UMKM itu sebagai dasar penghitungan awal, begitu, ya, sehingga sementara di Kabupaten 299 kabupaten ini bukan cakupan PL UMKM 2003, sehingga kita tidak dapat informasi apapun. Nah, sehingga inilah yang menjadi dasar pertimbangan kami menentukan di Wilkerstad ini adalah 299 kabupaten kota, ya.
Jadi sedangkan di 250 kota nanti menguangkan muatan yang akan menggunakan hasil dari PLUMKM. Ya memang sih kondisinya 2003, tapi mudah-mudahan masih tidak jauh terjadi perubahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, meskipun di 215 kabupaten kota ini tidak dilakukan Wilkerstad, sekali lagi bahwa tahun depan pelaksanaan sensus ekonomi itu dilaksanakan di seluruh kabupaten kota, ya. Sehingga eh, diharapkan di 215 kabupaten kota non cakupan Wilkerstad 2026 ini yang merupakan cakupan PLUMKM 2023, maka ini meskipun tidak dilakukan pemutaran kerangka geospasial dan Wilkerstad SE 2000 tahun ini, namun diharapkan tetap memiliki output yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan SE 2026. Ya, terutama sih eh, kalau memang semoga sih seluruh ibu kota provinsi itu menjadi cakupan Wilkerstad sekarang ya. Mudah-mudahan ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada. Tapi saya berharap sih kalau memang di antara 215 kabupaten kota ini ada ibu kota provinsi atau kota-kota terutama ya yang memiliki mall, kemudian memiliki wilayah-wilayah konsentrasi, itu harap dilakukan hal yang seperti halnya dilakukan di cakupan Wilkerstad ini ya. Karena kita juga mengharapkan nanti tetap menjadi output yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan SE 26 ya, gitu. Jadi saya berharap nanti nanti bisa menjadikan output yang sama. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang akan kita lakukan hari ini sebagai nanti evaluasi progres Pilkerstad di tahap satu ya. Nanti kita akan melaksanakan lagi sekitar di tanggal 26 Agustus ya. Mudah-mudahan nanti kita akan mencoba gitu. Dengan adanya kita harus lihat bahwa berdasarkan data di kondisi data 11 Agustus, maka dari total ini kita lihat ya, dari total SLS yang sebanyak satu 1 jutaan ya atau 1,1 juta, yaitu dengan jumlah proyek sekitar 1,057 ya, maka jumlah SLS yang selesai ini di luar biasa teman-teman semua ya, itu sudah hampir 20% ya, 20% ya. Tapi sebenarnya kalau hitung minggu gitu ya, di minggu pertama selesai 25%, minggu kedua 25%, 50%, minggu ketiga 75%, minggu minggu terakhir 100%. Tapi kalau kita lihat memang yang baru selesai itu adalah memang yang merahnya padat itu ada di Jawa, di Pulau Jawa ya hampir semua ya. Jadi memang hampir Pulau Jawa ini dari sisi persentase penyerahan hasil Jawa ini luar biasa ya. Mungkin karena memang apa itu petugasnya juga banyak. Karena kemarin saya menghadiri membuka pelatihan itu sampai satu kabupaten 8 gelombang ya. Apa itu 3 gelombang 8 kelas begitu ya. Luar biasa banyak. Nah ini sekarang memang ini soal sensus ya. Jadi kalau lihat eh, di Sumatera, terima kasih Sumatera Selatan ini sudah merah menyala begitu ya, diikuti ke Riau, mungkin kemudian Sumatera Barat. Nah, Riau itu mudah-mudahan dengan berbekal Malakanya itu yang menjadi bisa mempercepat proses. Mohon nanti Jambi ya masih berstatus putih gitu. Mudah-mudahan bisa mengejar yang kode yang 15 itu ya. Satu-satunya provinsi yang di Sumatera itu saya nggak tahu nih. Nanti cek tim teknis ya kenapa apakah ada kendala di Jambi gitu ya. Yang kode 15 itu kalau kita lima Jambi itu kan masih warna putih sekitar 0 sampai 2% begitu ya. Nah, sementara Palembang saja sudah kalau warna merah itu rata-rata ya sudah hampir 22%-an ya, 25% sudah garis. Mau nanti Jambi menjadi perhatian khusus gitu ya. Kalau Jawa kelihatannya sudah on the track ya, baik Jawa, baik Banten, kecuali DKI ini, teman-teman tim tenis ya. DKI kelihatannya masih putih, jadi ada kendala apa di DKI gitu ya. Kalau di Kalimantan tidak ada yang putih, tetapi yang sudah mendekati yang banyak adalah di Kalimantan Selatan. Kemudian di Sulawesi, terima kasih untuk Gorontalo dan Sulawesi Selatan gitu ya. Sultra juga. Kemudian tidak ada yang putih. Kemudian Maluku dan Maluku Utara masih di grade yang kedua gitu ya antara 2 sampai 4,4%.
Nah, mohon nanti tim juga dicek ada kendala apa nih di Papua ini. Papua baik dari ke 8 provinsi Papua itu masih warna putih semua ya. Apakah tidak ada progresnya ya 0 sampai 2%. Mudah-mudahan nanti sih bisa diharapkan segera gitu ya. Nanti tolong nanti tim teknis bisa atau mungkin khusus yang berwarna putih nanti tolong kendalanya seperti apa begitu ya. Karena ini menjadi concern kalau memang sekitar masih sekitar 22 itu memang sudah on the track yang rata-rata ya. Jadi teman-teman yang dalam kegiatan Wilkerstad ini ada beberapa hal yang mohon nanti bisa diperhatikan terkait nanti informasi perubahan SLS ya. Jadi informasi terkait perubahan SLS ini yang didapatkan itu dapat dikawal dan segera di-entry pada aplikasi apa Examen Online. Dan sekian terjadi perubahan SLS, baik dari sisi nama dan juga batas, itu segera dikonfirmasikan. Nah, kemarin saya ke Grobogan dan juga ke Sragen, itu luar biasa bagus. Mohon diselesaikan segera di dalam rekonsiliasi ya. Karena ketika perubahan wilayah itu atau terjadi mengakibatkan perubahan wilayah terutama batas ya batas dengan apa itu yang berhubungan dengan petugas lain dari PML lain itu harus diselesaikan di tahap rekonsiliasi gitu. Jangan yang petugas melakukan perubahan SLS terutama di peta nanti diperbaiki tapi tidak diinformasikan kepada petugas atau petugas di dalam ranah PLM yang lain gitu. Jadi nanti ada daerah yang hilang gitu. Nah, nanti juga tolong dicek apa itu dikonfirmasi lagi nanti di dalam dengan peta WA-nya juga gitu loh. Jadi kelihatannya kemarin peta WA-nya berubah seperti apa gitu ya. Nah, kemarin kasus yang di Grobogan dan juga di Sragen itu bagus ya, di rekonsiliasi memang antar tim bertemu gitu ya. Memang dalam sekecamatan yang jadi mohon antar kecamatan nanti diselesaikan dulu di BPS Kabupaten Kota ya. Di BPS Kabupaten Kota nanti panggil yang apa itu yang eh, PML-PML yang bersinggungan di level antar kecamatan karena harus antar kecamatan melakukan rekonsiliasi. Dan mudah-mudahan kalau saya tidak salah informasi itu nanti ada rekonsiliasi tingkat kabupaten kota. Itu juga bisa dilaksanakan kalau ada perbatasan perubahan wilayah antar kabupaten begitu ya di dalam provinsi gitu. Nah, sayangnya laporan beda kemarin rekonsiliasi tingkat pusat kelihatan tidak disetujui begitu ya. Jadi nanti akan diselesaikan apakah melalui Zoom atau dan sebagainya begitu. Kalau rekonsiliasi pusat tidak disetujui ya. Mudah-mudahan itu karena rekonsiliasi di tingkat kecamatan itu ada sekitar kalau nggak salah 3 kali ya. Dan itu momen yang bagus sebetulnya kemarin ya saling bertukar pikiran. Ada yang masih beberapa yang memang rata-rata baru ada yang 1 2 tapi di Gerobokan kemarin ada yang 14 sudah selesai di Sragen juga ada 14 tapi memang ada petugas yang baru selesai 2 gitu. Jadi karena memang Pak RT-nya itu baru bisa ketahui malam hari. Nah, pembentukan yang diperhatikan kedua, teman-teman semua ya, ada terkait wilayah konsentrasi ekonomi. Ya, untuk wilayah konsentrasi, tolong menjadi perhatian utama. Karena dari sisi informasi ini, kami tidak dapat informasi apapun ya. Tapi kalau BSBTT dan sebagainya, BS bangunan bukan tempat tinggal gitu, mungkin ada informasi yang dulu di dalam ST ada gitu ya, masih bisa memungkinkan gitu ya. Dan ketika melakukan tagging juga jangan lupa menghitung nanti, ingatkan petugas untuk melakukan penghitungan muatannya gitu ya, BSBTT bangunan tempat tinggalnya dan sebagainya. Nah, untuk wilayah konsentrasi ini, teman-teman, itu adalah yang penting adalah dari sisi perubahan fenomena wilayah konsentrasi pada masing-masing wilayah untuk dapat ditangkap informasinya selengkap mungkin sebagai bekal pelaksanaan SM datang. Dan juga ada mungkin diberikan informasi yang lengkap ya. Nah, kemarin saya ini tidak saya temukan di Sragen, tapi temukan di Gerobokan. Itu ada satu pasar yang gede, tapi hanya pasar petonan saja atau namanya pasar hanya kalau di Jawa itu ada namanya Paing Ponwagi itu hanya Paing dan Wagi saja gitu. Jadi ketika nggak Paing dan Wagi itu bukan itu, maka dipindah dia ke pasar itu pindah atau pedagangnya itu pindah di pasar yang lain yang petonya beda lagi gitu. Jadi berputar terus gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti itu juga menjadi perhatian. Ada berikan informasi ini merupakan pasar
konsentrasi ekonomi, tapi memang tidak setiap hari gitu ya. Ada pasar setiap hari, ini pasar tidak setiap hari. Dan ditinggal itu loss, tapi ada yang tinggalin namanya ada ada bangunannya, ada ada mejanya dan sebagainya ya. Jadi sekali lagi itu juga menjadi perhatian. Nah, teman-teman semua, Bapak sekalian, mari kita mengawal kegiatan pemutakhiran Wilkerstad SE 2024 ini dengan tentunya saya berharap dengan integritas dalam upaya mewujudkan sensus ekonomi 2026 yang berkualitas di tahun depan. Jadi sekarang memang kita tahu sedang dilaksanakan gladi bersih di 10 kabupaten kota di 8 provinsi yang mudah-mudahan nanti yang dilaksanakan juga di bulan Agustus ini. Nah, nanti akan 2 provinsi, 2 kota yaitu Surabaya dan Jakarta akan di bulan November nanti akan diikuti dengan gladi bersih post enumeration survey ya gitu. Demikian teman-teman yang bisa sampaikan dan ah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka briefing evaluasi progres pemutakhiran geospasial dan muatan Wilkes Tata Indonesia nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih sekali lagi bahwa sensus ekonomi 2006 ini milik kita. Mari kita kawal pelaksanaan sensus ekonomi 2006 untuk mewujudkan kemajuan perekonomian Indonesia. Mari kita mencatat ekonomi Indonesia. Terima kasih. Saya kira wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kadarmanto yang telah memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka acara evaluasi kegiatan lapangan pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan Wilkerstad Sensus Ekonomi 2026. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi terkait evaluasi kegiatan lapangan pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan Wilkerstad SE 2026 yang akan disampaikan oleh Ibu Ida Amber Fitriani SSI. Kepada Bu Ida kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sasa atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kadarmanto selaku Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, serta Bapak Ibu sekalian peserta rapat pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmat dan karunia-Nya sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Mudah-mudahan di kedepannya kita tetap sehat selalu. Ini kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya ya memenuhi undangan kami terkait kita sama-sama membahas evaluasi kegiatan lapangan pemutakhiran Wikestad SE 2026. Alhamdulillah sampai dengan hari ini, sampai dengan tanggal 12 ini, sudah tadi disampaikan oleh Pak Kadarmanto, hampir sekitar 20% secara cakupan seluruh Indonesia sudah dapat kita selesaikan. Mudah-mudahan sisanya bisa kita selesaikan sampai dengan akhir Agustus tahun 2025 ini. Selanjutnya, Mbak. Nah, mungkin di sini kita sama-sama mendiskusikan nanti terkait yang tadi juga disampaikan oleh Pak Kadarmanto, kendala yang dihadapi apa. Mari kita sama-sama bisa kita diskusikan, kita cari apa pemecahannya gitu sehingga targetnya bisa kita selesaikan. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa melihat di dashboard dari web Wikestadnya gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di terkait presentasi progres lapangannya sampai dengan posisi kemarin pagi ini kami ambil datanya. Ini sebaran di setiap provinsinya Bapak Ibu bisa lihat gitu ya. Jadi hampir ada yang sudah memang
hampir selesai 40%, tapi masih ada juga yang kurang dari 20% gitu ya. Nah, mungkin nanti sama-sama kita diskusikan apa penyebabnya gitu ya. Cuman dari kemarin yang kami beberapa teman-teman melakukan supervisi di minggu pertama kemarin itu memang antara PML dan PPL-nya sedang dalam proses rekonsiliasi terkait batas gitu ya. Jadi mungkin baru diklop-klopkan gitu ya antar PML dan PPL-nya. Nah, mungkin nanti yang capaiannya ini masih rendah, mungkin nanti di minggu ini dan di minggu seterusnya bisa bertambah capaiannya. Kemudian yang di grafik yang kedua ini terkait persentase hasil rekap entry rekap SLS. Nah, ini nanti kami di belakang nanti akan kami perbaharui terkait tentang web Werkstaat ini yang untuk bagian ini, karena kemarin ternyata ada persepsi dari PML yang setelah harusnya satu desa selesai baru di entry RS-nya, tetapi kemarin ada beberapa PML yang selesai satu SLS dia entry, selesai satu SLS dia entry gitu, seolah-olah kemarin itu juga ada target di beberapa kabupaten yang sudah 100% gitu ya. Ternyata kasusnya karena ini. Nah, nanti mungkin di dashboardnya nanti akan kami sesuaikan perbaikannya gitu ya. Kemudian di slide selanjutnya ini adalah progress entry-nya untuk keseluruhannya sampai dengan kemarin pagi ya Bapak Ibu. Jadi sini kalau melihat dari jumlah project SLS-nya nih hampir sekitar 80-90% setiap provinsi sudah membentuk proyeknya gitu. Mungkin ada beberapa yang belum lengkap. Nah, ini mungkin nanti harus ditelusuri belum lengkapnya karena daerah remote kah gitu ya, karena mungkin kondisinya belum bisa dikunjungi pada awal Januari kah atau seperti apa gitu ya. Kemudian terkait jumlah SLS yang sudah diselesaikan juga di sini di kolom 6 di sini juga sudah terlihat ada beberapa provinsi yang sudah menyampaikan terkait progresnya. Kemudian jumlah lakmakna juga kemarin teman-teman kami supervisi di beberapa daerah juga teman-teman PPL juga sudah melakukan tugasnya. Alhamdulillah sudah sesuai dengan SOP yang kami berikan. Kemudian ada input rekap SLS, nanti mungkin kita diskusikan di belakang ya Bapak Ibu. Kemudian ada input rekap sub SLS gitu ya. Kemudian ada jumlah batas SLS. Nah, ini mungkin kemarin strategi teman-teman gitu memang di minggu pertama ini lebih kepada rekonsiliasi batas antara PPL dan PML-nya, apalagi kalau bersinggungan antar PML gitu ya. Jadi harus bertemu dulu semuanya, merekonsiliasi sehingga nih kalau batasnya sudah betul, tinggal menghitung besaran muatan. Kemudian yang satunya lagi adalah jumlah batas segmen. Nah, ini juga kemarin kami supervisi pun beberapa yang sudah kami lihat ya petugas sudah baik gitu ya menandai batas SLS-nya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah infrastruktur gitu ya, geotagging infrastruktur yang akan kita gunakan sebagai informasi awal nanti dalam rangka kita persiapan SE tahun 2026, mulai dari mall, pertokoan, pasar, perkantoran, juga kawasan industri gitu ya. Nah, ini informasi ini sangat-sangat penting sekali sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengatur
petugas yang akan diassign di wilayah-wilayah ini, kemudian juga terkait proses koordinasi dengan dinas-dinas terkait atau pengelola dari mal, pertokoan dan sebagainya ini. Nah, informasi ini sangat penting sekali. Mohon nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan lagi ke teman-teman di BPS Kabupaten Kota. Jangan sampai ada di setiap wilayahnya itu tidak tidak masuk di sini gitu ya. Kemudian di slide yang selanjutnya ini kurang lebih hampir sama, tetapi untuk wilayah eh, provinsi yang lainnya gitu. Silakan Bapak Ibu bisa cermati di link sesuai dengan yang sudah kami berikan. Kemudian yang selanjutnya adalah ini terkait kita mengevaluasi terkait aplikasi Wikestart-nya gitu ya. Jadi kalau kita melihat distribusi harian aktivitas aplikasinya ini di minggu lalu itu mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 ini menjadi puncak-puncaknya gitu ya, para PPL melakukan mengakses aplikasi Wikestart sehingga sempat akhirnya mengalami gangguan, akhirnya servernya down. Nah, untuk mengatasi hal ini kemarin kami sudah berupaya berkoordinasi dengan tim SIS gitu ya untuk agar servernya ini tidak mengalami kendala. Kemudian juga ada penyesuaian proses bisnis di aplikasi Wikestart-nya. Sampai dengan kondisi tanggal 10 Agustus ini sudah ada 3,9 juta jumlah geotaggingnya ya. Ini cukup lumayan banyak ya. Dari jumlah SLS kita target di 299 sekitar 1 juta SLS, ini sudah kita dapatkan 3,9 juta gitu ya. Nah, untuk puncaknya ini kalau melihat di sini grafik di sebelah kiri ini mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 ini berkisar di sekitar hampir 500 ribuan. Kemudian puncaknya ini di tanggal 5 sekitar 529 data geotagging. Kemudian setelahnya berlarut-larut turun gitu ya. Sekarang mungkin data hariannya hanya sekitar 318.000 data geotagging. Nah, mudah-mudahan ini pengalaman ya Bapak Ibu ya mudah-mudahan sih teman-teman PPL ini bekerja sesuai dengan tahapan gitu ya, sehingga tidak terkonsentrasi di satu titik gitu ya. Pengalaman kalau kita pakai pasif biasanya di akhir-akhir baru mereka mensubmit. Nah, ini juga kami mohon nanti pada saat Bapak Ibu mengentry yang blok 1 RS nih kalau bisa juga secara bertahap gitu ya. Selesai satu desa, satu kelurahan selesai langsung di entry ke dalam web Wikestart-nya supaya tidak menjadi salah satu penyebab gangguan nanti teman-teman pada saat entry tidak bisa karena servernya down gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah terkait kita evaluasi terkait permasalahan teknis geotagging yang kemarin terjadi hampir di minggu pertama gitu ya. Mudah-mudahan ini sudah tidak menjadi masalah lagi. Jadi ke sini salah satunya adalah terkait foto hilang gitu ya. Nah, ini dari 3,9 juta tagging ini hanya sekitar 0,2% saja yang mengalami fotonya hilang, dan kemarin sudah kami tindak lanjuti dilakukan PET dari sisi servernya. Kemudian bagi data yang terlanjur tidak memiliki foto ya sudah tidak perlu dilakukan revisit kembali.
Kemudian yang kedua, ini juga kasus yang kemarin muncul, yaitu terkait latmaknya tidak mendapatkan nomor WID gitu ya. Nah ini kemarin juga sudah kami telusuri apa penyebabnya, dan tindak lanjutnya pun sudah kami sampaikan terkait pemecahannya. Jadi kami mohon mudah-mudahan ini dua kasus ini ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait yang gagal upload landmark. Nah ini ada 3 kondisi ya. Kalau misalnya ternyata tampilan message-nya adalah connection reset, nah ini nanti solusinya dapat melakukan proses upload ulang ketika mendapatkan sinyal bagus gitu ya. Kemudian kalau message-nya enable to restore host gitu ya. Nah, solusinya adalah periksa koneksi, kemudian nanti ganti jaringan atau laporkan ke tim teknis jika seluruh pengguna mengalami kendala yang sama. Kemudian yang ketiga, ini kondisi errornya adalah service error 404 gitu ya. Nah ini solusinya yang di sini yang kami sampaikan adalah sinkronkan project terlebih dahulu. Nah kalau Bapak Ibu ingin melihat lengkap seluruh permasalahan ini bisa diakses di web Wirkestatnya di FAQ ya teman-teman semuanya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah beberapa hal yang minggu kemarin kami sekitar ada mungkin ada 10 orang yang kami lakukan perjalanan supervisi, kami sebar di beberapa provinsi, ada yang di Pulau Jawa, kemudian juga ada yang di Nusa Tenggara Barat, kemudian juga ada di provinsi-provinsi yang lainnya gitu ya. Nah ini dari sekian hasil temuannya ya kami menyadari gitu ya, karena kemarin pelatihannya memang kita hybrid, tentu ada beberapa petugas yang tidak mungkin belum paham secara 100% gitu ya, sehingga mungkin perlu masih diingatkan lagi terkait bahwa yang awal kita itu harus mengunjungi ke ketua SLS terkait konfirmasi batas dan perubahan SLS. Kemudian kita menanyakan terkait muatan keluarga dan keberadaan konsentrasi ekonomi. Nah ini mungkin kemarin ada beberapa wilayah ya gitu, malah bahkan ada di satu kota diminta ulang untuk dilakukan proses briefing terhadap petugasnya gitu ya. Nah ini mungkin ya karena proses belajarnya itu kemarin ya kita hybrid ya, kami menyadari hal itu yang mungkin nanti pada saat pertemuan rekonsiliasi ya mohon agar teman-teman tidak bosan-bosannya gitu ya untuk mengingatkan kembali probis yang kita gunakan di dalam kegiatan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait penggunaan peta WS gitu ya. Jadi kalau kemarin setiap kali ada penggunaan peta, kayaknya teman-teman itu takut gitu ya, takut mencoret, takut kayak merusak gitu ya ininya gitu. Jadi tidak pede gitu ya terkait penggunaan peta ini gitu ya. Sebenarnya peta ini nih bisa dicoret-coret gitu kalau memang perlu ada perbaikan gitu ya. Nah ini mungkin kalau yang kemarin sering terkait penggambaran segmen, kemudian kalau sudah penggambaran batas gitu ya, kalau misalnya ada perubahan dia
secara geotagging mereka sudah lakukan ke geotagging batas SLS. Cuma pas digambar di petanya ini belum ada. Nah ini mungkin nanti bisa diingatkan kembali gitu karena peta ini menjadi salah satu sarana kita tuh mengenali cakupan wilayah tugas kita. Kemudian nanti menggambarkan perubahan serta perbaikan batas SLS, menandai titik geotagging. Ya, ini kemarin itu banyak sekali yang takut mereka gitu ya, menuliskan posisi bangunan map yang ada di wilayah petanya masing-masing. Nah, nanti kalau misalnya sampai dengan ternyata besaran muatan SLS-nya ini lebih dari 240, maka kan dibentuk sub SLS. Nah, kami berharap pun si petugas pemeriksa pun bisa menggambarkan terkait penggambaran batas sub SLS-nya gitu. Nah, ini juga terkait penggunaan peta WS dan penggambarannya juga kami berharap selesai menghitung muatan terus nanti digambarkan di petanya ya langsung juga diselesaikan. Jadi menyelesaikannya itu satu set langsung gitu ya Bapak Ibu. Jadi diselesaikan LKM-nya, kemudian petanya, kemudian baru nanti dipindahkan ke dalam RS-nya sehingga tidak numpuk di akhir-akhir. Sehingga kalau misalnya masih ada kekeliruan gitu atau misalnya ada yang salah itu masih ingat gitu ya terkait kondisi di lapangannya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait pengisian LKM. Ini juga kemarin dari hasil supervisi teman-teman kami masih ada yang PPL itu lupa gitu ya. Kalau bangun usaha yang secara kasat mata, contohlah ada warung gitu ya. Kebetulan kemarin kami ada yang mengelilingi satu SLS gitu ya, tetapi jumlah usahanya tidak ditally gitu ya. Kemudian satu BKU akan terhitung juga minimal satu muatan usaha. Nah, ini mohon diingatkan gitu ya. Kemudian masih juga terdapat petugas yang melakukan tally bangunan tempat tinggal kosong sebagai bangunan tempat tinggal gitu ya. Kemudian proporsikan jumlah keluarga satu SLS ke dalam setiap segmen. Jadi kalau misalnya memang segmennya itu mudah dan jelas, nah itu kalau misalnya bisa dibagi seperti ini akan lebih bagus gitu. Tapi kalau muatan SLS-nya besar gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini yang paling banyak ya teman-teman kesalah persepsi terkait entry RS gitu ya. Bahwa entry RS ini dilakukan setelah satu desa ini selesai. Jadi prosesnya adalah geotagging batas SLS, kemudian perbaiki petanya, kemudian menghitung muatannya gitu ya. Nanti kalau sudah selesai ditaruh di LKM, nah nanti setiap LKM ini nanti dipindahkan ke dalam RS oleh si pemeriksanya. Nah, nanti pada saat memindahkan ke web entry ini dilakukan setelah satu desa selesai semuanya. Nah, jika ada satu SLS yang hanya terbentuk satu sub SLS, maka dimulai nanti SLS tersebut kode terakhirnya adalah 01 gitu ya, bukan 00. Sehingga supaya tidak menandakan bahwa SLS ini memang ada sub SLS-nya gitu. Kemarin ini yang beberapa temuan gitu ya di teman-teman. Kemudian juga ada yang kemarin antara
data sama LKM-nya juga tidak sinkron gitu ya. Di LKM-nya dia tulis ada 2 segmen gitu ya, tetapi di petanya itu hanya 1 segmen. Nah, ini juga nanti mohon teman-teman eh, apa ya, mengecek kembali gitu ya terkait pekerjaan masing-masing PPL-nya. Nah, untuk mengantisipasi terkait tadi web entry RS-nya, selanjutnya Mbak. Nah, ini eh, nanti untuk menghindari adanya moral hajat dari si petugas gitu ya, bahwa nanti menandakan bahwa SLS ini sudah selesai adalah jika jumlah SLS yang di entry ini sama dengan jumlah project SLS finalnya gitu ya. Kalau kemarin ini kebetulan belum ada proses validasinya, sehingga beberapa kabupaten ada yang satu kabupaten utuh itu udah 100% semuanya. Setelah kita selidiki ternyata dia baru menyelesaikan 1 SLS, tetapi sudah dia entry di web Ulikestabnya gitu ya. Ini yang mungkin nanti perbaikan dari sisi di kaminya. Kemudian yang selanjutnya, nah tampilan monitoringnya seperti ini gitu ya, Bapak Ibu yang kemarin mungkin apa, kalau nanti jumlah eh, hasil akhir gitu ya, jumlah hasil akhir SLS dan sub SLS yang ada di desa tersebut gitu ya, nanti di entry akan finalnya ini nanti akan tampilannya akan seperti ini gitu ya, sehingga kita bisa mengetahui bahwa mudah-mudahan hasil dari entry blok 1 RS ini nanti akan kami gunakan sebagai input awal untuk penentuan jumlah petugas di tahun 2026. Jadi kami mohon Bapak Ibu bisa mengawal di sini gitu ya, sehingga nanti jumlah petugas yang akan kita sediakan ini sesuai dengan kebutuhan di lapangan gitu, sehingga tidak ada lagi kendala di dalam aplikasinya nanti di dalam 1 SLS dikeroyok oleh beberapa petugas. Ini yang kami hindari karena secara pengecekan tanggung jawab pun agak sedikit susah gitu ya. Kita tidak bisa mempertanggungjawabkan secara utuh gitu ya. Tapi kalau SLS-nya sudah jelas bebannya SLS atau sub SLS, kita akan mudah memonitoring terkait capaian kinerja dari setiap petugas tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini mungkin Bapak Ibu tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kadarmanto gitu ya, bahwa kegiatan Wikrestat ini bukan kegiatan survei yang seperti biasanya gitu ya. Jadi kami mohon Bapak Ibu bisa menggunakan sebaik mungkin kegiatan ini untuk bisa memberikan hasil yang maksimal, bukan cuma sekedar master SLS dan sub SLS saja, tetapi juga sekalian dengan kualitas petanya gitu, karena nanti petanya ini akan menjadi salah satu petunjuk gitu ya terkait cakupan wilayah kerja dari seorang petugas, sehingga antara master dan peta ini harus selalu beriringan gitu ya, harus selalu sejalan. Dan kami mohon nih, karena masih di minggu pertama, masih kita bisa perbaiki sama-sama ya Bapak Ibu gitu ya, mudah-mudahan nanti di minggu kedua dan seterusnya sudah tidak ada ulangan lagi, sehingga nanti sampai dengan akhir Agustus mudah-mudahan seluruh informasi ini bisa langsung kami tarik datanya untuk yang entry RS,
untuk bisa kami sampaikan ke teman-teman Biro Perencanaan gitu ya. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian terkait evaluasi kita untuk yang minggu pertama ini. Di minggu kedua ini juga ada teman-teman kami yang sudah kami sebar ke beberapa provinsi untuk melakukan kegiatan supervisi. Mohon untuk Bapak Ibu bisa kita sama-sama berkolaborasi untuk memperbaiki propis kita sehingga di sisa waktu ini bisa kita gunakan dengan baik, menghasilkan data yang lebih baik lagi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf atas segala kekurangan pada saat kami menyampaikan bahan evaluasi ini. Mudah-mudahan kita tetap bisa berkolaborasi bersama gitu ya, dan bisa menghasilkan sesuatu yang baik buat bangsa dan negara kita. Saya tutup bahan paparan evaluasi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktunya ke Mbak Sasa. Baik, terima kasih kepada Bu Ida yang telah menyampaikan materi terkait evaluasi kegiatan lapangan. Untuk acara selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab selama 15 menit ke depan yang akan saya pandu. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bu Ida, silahkan menggunakan fitur raise hand yang ada di aplikasi Zoom. Oke, baik, silahkan Bapak Fatur Rohman untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Baik, terima kasih Ibu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Pak Seses dan teman-teman dari tim Mbak Ida, Ambar dan yang lainnya, tim Wilkerstat. Izin Mbak Ida, eh, di Sultra itu kan ada salah satu kabupaten yang belum ada BPS-nya aja, jadi masih ngikut di Kabupaten Induk gitu ya. Bukan Induk sih, masih bergabung sama Kabupaten di Kota Kendari lah, Kota Kendari sama Konawe Kepulauan. Konawe Kepulauan ini posisinya juga bukan satu daratan gitu, jadi harus nyebrang 4 jam gitu Mbak ya. Nah, untuk ke sana ini eh, memang PML ini diberi anggaran itu hanya 1 kali gitu ke sana gitu. Kemudian kita masih bingung terkait dengan yang ada 3 kali pertemuan itu Mbak. Ini mungkin ada yang kegiatan lain gitu ya. Kita sudah numpangkan gitu ke kegiatan lain. Posisinya juga atau MPG kalau nggak salah itu ya, itu PML-nya juga ke sana. Mau tanya apa ya? Nggak konsen saya. Gimana? Ya Pak, lanjut Pak Fatur. Lanjut ya. Ya. Oke. Di apa namanya? Saya jadi nggak konsen nih Pak Dadang. Jadi gini, eh, ketika PML ini akan ada mengadakan pertemuan, ini terbatas karena harus 3 kali ya Mbak ya. Mohon solusinya, arahannya seperti apa gitu. Karena eh, anggaran untuk ke apa Konawe Kepulauan itu hanya 1 kali gitu. Kemudian kan sudah ada juga yang mungkin ya tidak mungkin bisa jadi tidak sampai untuk 3 kali gitu ya. Eh, ini eh, kita memang ada numpang-numpang jadi bisa sekalian gitu ya, sekalian ngecek Wilkesat gitu. Apakah yang pertama mungkin apakah bisa ini ketika ada bukan dalam rangka Wilkerstad ini tadi eh, PML ini menggabungkan itu beberapa PCL gitu yang bukan bukan jadi kan bukan PML-nya gitu kan. Nah, itu juga menjadi apa pemikiran gitu.
Kemudian yang kedua, kalau umpamanya diarahkan untuk online ya, kemarin ada yang menyiarkan online, nah di sana juga sinyal juga kurang kurang bagus. Mungkin solusi dari teman-teman itu mungkin ada hal lain gitu, apakah ada arahan lain gitu. Mungkin itu saja Mbak terkait dengan permasalahan yang ada di Sultra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ida bisa dipersilakan untuk langsung menjawab. Terima kasih Bapak Tur atas ininya. Ini di kepulauan itu ada berapa PPL ya? Ya Mbak, Ada berapa PPL? total itu berapa? Oh, emang kemarin ini ya nggak cukup untuk ini menambahkan PML-nya dari kepulauan tersebut. Iya Mbak. Ya kalau misalnya memang ini sudah tidak bisa menambah PML dari kepulauan tersebut, ya eh, online juga tidak bisa. Terus kemudian sebaiknya sih memang dari anggaran kegiatan Kestat untuk si PML ini eh, bertugas di sana gitu ya. Cuman kalau misalnya memang tidak bisa ya ini aja bikin berita acara nanti bersurat ke kami. Seperti itu aja Pak Atur. Oh ya, baik Mbak. Oke, baik. Ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan melakukan raise hand. Karena belum ada yang melakukan raise hand, akan saya bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat dari Bapak Yuda Satya, Provinsi 64. Apakah ada template berita acara saat terjadi tidak dapat melakukan tagging suatu SLS daerah sulit karena kurang anggaran? Bisa dijawab, dipersilakan untuk menjawab, Bu Ida. Kalau tidak salah ada Pak berita acaranya. Dilihat di link itu saja. Ah, harusnya ada berita acaranya. Nah untuk Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Asti Rumiatun, Provinsi 36. Untuk monitoring entry RS bisa diakses di mana ya? Maaf jika terlewat. ada di web Wirkestat Mbak. Ada ininya. Teman-teman bisa tampilin nggak? Sebentar, Bu. Belum bisa. Kok lagi lemot banget. Selagi menunggu, ada Bapak Dwino Daris yang raise hand. Dipersilakan Bapak untuk menyampaikan pertanyaan.
Iya, tes. Dengaran? Kedengaran suara saya? Sudah Kedengeran, Pak. Oke. Gini Bu Ida, tadi Hmm. di paparan itu kan disampaikan kalau misalnya SLS yang subnya cuma satu, artinya tidak ada sub, nggak dibagi lagi dengan sub-sub yang lain, kan digambarkan juga tuh batasnya dengan spidol merah dan seterusnya tuh, ya kan? Tadi kalau nggak salah saya lihat paparannya seperti itu. Nah, pada waktu kami ke sana, ke konsultasi ke sana kan katanya kalau yang seperti itu nggak diapa-apain, Mbak Ida. Nah, udah telanjur seperti itu kami nyampaikan ke teman-teman ke petugas nih. Jadi kalau yang SLS yang nggak dipecah lagi subnya, ya sudah, hanya gambarkan segmen aja waktu itu seperti itu sih kalau nggak salah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, jumlah kakak. Nah, pada waktu gini, sebenarnya targetnya itu adalah jumlah muatan SLS kan ya, yang kita hitung. Nah, untuk menghitung jumlah muatan itu kan ada rumusnya tuh dihitung-hitungnya dari jumlah kakak, jumlah bangunan tempat tinggal dan seterusnya. Nah, cuma kalau nggak salah nih, jumlah kakak dan jumlah bangunan tempat tinggal tuh mana yang besar kan? Nah, dia akan jadi jumlah muatannya gitu. Kalau jumlah muatan bangunan tempat tinggal lebih besar, maka itu dipakai, bukan jumlah kakak. Nah, yang saya tanyakan tuh jumlah kakak hasil Wikerstat ini nanti ke depannya akan dipakai untuk sesuatu nggak sih? Maksudnya angkanya jumlah kakak per SLS itu akan digunakan nggak sih? Karena gini, kami khawatir kan jumlah kakak ditanyakannya ke Pak RT. Berarti sejawabnya si Pak RT, ya kan? Teman-teman di lapangan nggak bisa cross check kan kemana-mana, ya sudah gitu kan. Nah, mungkin kalau dia mau cross check setelah dia hitung jumlah bangunan tempat tinggal, dia mungkin masih kok terlalu jomplang ya. Karena informasi yang masuk ini, kalau kami bandingkan dengan Wikerstat yang sebelumnya itu, ada beberapa SLS tuh yang jauh banget gitu loh. Nah, itu kan berarti kan bisanya setelah kami evaluasi, baru kita kasih tahukan lagi kan ke petugas gitu. Nah, maksudnya yang mau saya tanyakan tadi, jumlah kakak ini seberapa pentingnya nih? Karena kan mereka nanti kan menghitungkan jumlah muatan, jumlah bangunan tempat tinggal kan. Kalau misalnya lebih besar ya pasti yang dipakai jumlah bangunan tempat tinggal. Jadi jumlah kakak akan tinggalkan gitu kan. Nah, cuman takut saya tuh ke depannya jumlah kakak yang ada di Wikistat dipakai nggak nih? Berarti kalau dipakai kan jadi ya harus clear juga nih jumlah kakaknya ini kan. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, kalau ketiga kami hanya menyampaikan masalah itu eh, ini aja Bu Ida. Jadi permasalahannya di kita tuh masih ada daerah-daerah atau komplek yang susah kita masuk gitu, terutama yang militer, padahal dia satu SLS sendiri gitu loh. Jadi itu yang agak bukan bagian dari SS lain ya, tapi SLS sendiri itu yang mungkin akan menjadi ada kendala sih di tempat kami yang masih perlu kita cari solusinya. Itu aja Bu Ida. Baik, Bu Ida bisa dipersilakan untuk langsung menjawab. Iya Pak Juno, mungkin kalau yang daerah militer kemarin dari surat Ibu PLT Deputi kan apa sudah diupayakan belum ya Pak di level provinsinya berkoordinasi dengan apa Kodam Kodam Jayanya gitu kalau yang di Jakarta gitu. Nanti kalau misalnya dari level provinsinya apa belum bisa diselesaikan, mungkin nanti baru di level yang lebih tingginya lagi gitu loh Pak. Nanti kami koordinasikan gitu. Nah, kemudian untuk yang jumlah muatan kakak ya Pak, selama ini muatan kakak untuk kegiatan untuk penarikan terkait eh, sampel untuk sensus dan survei itu biasanya kami perbarui dari hasil sensus dan surveinya Pak, gitu. Jadi biasanya untuk di kegiatan berkesata sendiri kan karena untuk persiapan SE ya gitu ya. Biasanya sudah cukup berhenti sampai di kegiatan SE-nya aja nih persiapannya. Nah, nanti dari hasil kegiatan SE-nya itu sendiri kan kita dapat muatan lagi. Nah, itu biasanya langsung kita update Pak Dino. Jadi apa otomatis terupdate terus kita tidak kami pakai dari hasil yang kegiatan yang sebelumnya gitu Pak Dino. Jadi
nggak perlu khawatir gitu terkait muatan kakak ini. Kemudian untuk yang pertama ini yang terkait yang mana ya Pak? Oh dia nggak ada sub SLS ya? Ya, ya. Kalau nggak ada sub SLS-nya, berarti kan dia hanya menggambar batas terus segmen aja kan ya Pak? Iya, Tapi tapi ada tadi ada digambar di tadi PPT paparan tadi tadi dia kalau seperti itu kan hanya digambarkan segmen sudah nggak dibatasin yang apa spidol merah apa tadi, tapi di paparan tadi kayaknya ada seperti itu tadi yang di di slide keberapa ya Pak? Aku lagi nyari. eh sebentar. Ini kalau ini untuk yang 11 yang slide ke-11. yang 11 di sini Nah, itu eh, maksudnya hmm, terus sebentar. Ini yang slide 11 ini ya. Yang ini ya. Jika SLS hanya terbentuk satu sub SLS, maka penulisan kode sub SLS pada LKM adalah mulai dari 01 Pak. Gitu. mm-mm. Dan spidol merah ini maksudnya tetap harus seperti ini atau gimana? Ini kan maksudnya untuk yang dia terbentuk sub SLS Pak. Hmm? Jika satu SL hanya terbentuk satu sub SLS, berarti kan dia sebenarnya nggak terpecah jadi bagi lebih dari satu ini kan. Nah, itu berarti kan nggak maksudnya tetap harus menggambarkan ini spidol merah ini nggak gitu. Atau ini hanya untuk yang kalau dipecah-pecah jadi subnya lebih dari satu Ini maksudnya. kayaknya untuk yang terpecah-pecah lebih dari Oh, memang ada sub SLS Pak. oh oke, Heeh, gitu ya. oke. Gitu ya, Ya. Gino. Hmm, Heeh. hmm. Yang Oke, oke. makan udah yang daerah eh, militer ini mungkin sudah ada upaya belum ya Pak? Jadi nggak ini juga Bu Ida kan saya hanya ngecek dari teman-teman di wilayah. Nggak Mm-mm, maksudnya nggak artinya gini tempat-tempat tertentu sih. Jadi kemarin ada yang bukan militer ya di komplek apa namanya BIN. Nah itu kan susah juga masuk gitu kan. Nah, tapi ada bisa masuk juga akhirnya. Jadi ini masih masih kami juga masih metani juga sih karena nggak semua juga Bu Ida. Maksudnya mm-mm. yang ingin melaporkan ini kayaknya ada komplek militer yang di Jakarta Selatan, tapi di tempat lain kayaknya masih ada yang bisa. Jadi itulah masih belum belum apa namanya nggak selalu semua sih eh, nggak masuknya gitu. Coba nanti kami coba ini lagi deh lihat lagi. Nanti kalau misalnya memang ternyata banyak ya mungkin nanti ikut sarannya Bu Ida. Coba kita naikin lagi level ininya koordinasinya mungkin seperti itu. Iya, kan itu ya Pak Dino. Iya, oke. Ini kan Provinsi DKI kan jadwal rekonsiliasi petugasnya tiap hari Jumat ya Pak. Iya betul. Nanti mungkin di Jumat ini sama di Hmm, Jumat depan nanti akan ada teman-teman yang supervisi ke sana ya Pak. Oke. Iya. Mm-mm. Hmm, Ya. Surat oke. sedang OTW ya Pak, sedang kita proses. Oke, terima kasih. Ya. Ada yang dilupa Mbak, boleh Mbak? Iya, kenapa Pak Fatur? Nah, ini Mbak ada yang saya kirim di apa di chat itu. Nah, ada beberapa nih Mbak. eh di apa kalau di alokasi sudah tidak ada kan ada desa dulu, desa yang gabung ya. Mm-mm. Berarti desa ini sudah tidak ada kan. Tapi pada saat entry ini masih muncul gitu Mbak. Entry-nya kalau kalau makanya memang ini di apa di chat ini memang sudah tidak dialokasikan ya. Memang petugas sudah dialokasikan tapi masih muncul. Nah, kemarin itu sudah ditanyakan. Kemudian infonya itu masih akan di apa ada yang mau dilihat lagi gitu. Tapi mau dicek lagi ya, tapi hasilnya belum belum ada tindak lanjut ini Mbak yang untuk yang desa-desa yang bergabung gitu. Oh ya, nanti di ini lagi ya Pak Fatur ya. Ya. Kita inikan lagi. Oke, kasih Ya, Pak soalnya Fatur. ini jangan sampai ada impactnya, nggak ngisi, jangan sampai besok-besok masih ada imbasnya gitu. Oh iya ya. Biasanya Ada, monitoring ya. ya, Oke, Pak Fatur, makasih. Nanti kita koordinasikan. Tadi ada yang sudah bisa teman-teman bisa ngelihat itu aplikasinya?
Jadi aplikasinya itu ada di Wirkestad ya, teman-teman semuanya. Jadi ada di aplikasi, ada di web, namanya ini sudah terlihat ya teman-teman, Wirkestad bps.go.id. Nanti di situ teman-teman bisa melihat ada monitoring, kemudian nanti ambil Wirkestad SE 2026. Nah, nanti di sini terlihat di sini nih. Nah, nanti di sini teman-teman bisa melihat ini. Kalau di kami tampilannya seperti ini, user saya. Nah, ini ada persentase progres lapangannya, kemudian nanti ada persentase hasil entry rekap SLS gitu ya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa memilih sesuai dengan provinsinya masing-masing. Jadi coba kita lihat ya. Tadi yang jadi perhatian mungkin Provinsi Jambi ya. Tadi kenapa kok masih putih? Nah, ini mungkin nanti klarifikasinya. Nah, ini sudah ada 3 kabupaten, berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kabupaten. Nah, ini ada, bisa lihat di sini ya. Sebenarnya sudah ada berprogres mungkin kemarin, karena kemarin kita ambil datanya pagi, ternyata mungkin teman-teman PPL upload di siang gitu ya. Jadi mungkin kalau kita ngelihat di Workstatnya kita yang pagi hari ini sudah ada yang masuk gitu ya. Capaiannya sudah lumayan ya, walaupun masih kecil, baru sekitar 4% gitu ya untuk yang jumlah SLS selesainya, tapi masih kelihatan progresnya. Silakan teman-teman bisa lihat di sini terkait capaiannya masing-masing wilayahnya. Ini bisa di breakdown sampai dengan desa gitu ya teman-teman. Tadi yang nanya terkait bisa lihat di mana, bisa lihat di sini. Tadi kalau nggak salah yang nanya teman dari Banten ya, saya lupa namanya. Sudah ini Mbak? Sudah, Bu. Terima Oke, kasih. ya, oke. Silakan teman-teman yang lainnya. Baik, karena sudah menunjukkan pukul 9:16, untuk satu penanya terakhir, Bapak Muniaga Ivander, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Terdengar suaranya, Bu? Kedengaran. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Pak Direktur PNSS, Pak Kadarmanto. Izin bertanya nih, Bu Ida. Kan kemarin kami juga sudah evaluasi ya untuk Provinsi Kaltim di minggu pertama pelaksanaan. Nah, mungkin seperti Pak Duino tadi ya, kalau yang sub SLS tadi. Nah, bedanya di kami, ini nampaknya eh, petugas sama PML ini malah enggan gitu, Bu. Nggak bentuk segmen. Jadi saat SLS itu mereka sudah tahu wilayahnya dan diperkirakan tidak akan ngebentuk sub SLS, itu malah tidak ada penggambaran segmen sama sekali gitu. Jadi masih ada anggapan bahwa segmen itu dibentuk kalau butuh pembentukan sub SLS. Di kami seperti itu, Bu. Nah, mungkin kami usul sih ada penambahan seperti itu ya di slide-nya. Karena kan slide ini nanti insya Allah akan kami teruskan ke kabupaten ya sebagai pedoman untuk pelaksanaan minggu-minggu setelahnya gitu. Mungkin itu pertanyaannya, Bu. Ya, Terima kasih. ya, baik Pak. Mungkin sebenarnya kalau dari sisi apa di petanya sudah terlihat ada batas segmen yang jelas, mungkin bisa langsung digunakan sih Pak. Karena nanti di paparan kami kan juga kami sampaikan tadi tuh, kalau memang di petanya sudah jelas ada batas segmen yang bisa langsung digambarkan, bisa langsung digambarkan Pak gitu. Nah, mungkin untuk yang memang wilayahnya
agak padat sekali, yang mungkin agak sulit. Memang sepanjang muatannya itu masih di bawah standar, memang kami tidak memaksakan harus dibikin segmen sih Pak dari sisi ininya penggambarannya gitu. Iya, itu sih Bu. Karena kalau di kami itu kan sebenarnya kan segmen tujuannya bagus ya untuk mengetahui persebaran di dalam SLS. Cuma karena awalnya sudah tahu ininya, istilahnya sudah bisa memperkirakan, jadi ya enggan aja gitu Bu ngebentuk sub SLS apa nggak bentuk segmen gitu. Jadi kemarin itu pada saat kami supervisi di kota, terutama ya di kota ibu kota provinsi itu, ya tiba-tiba satu SLS itu di dalam satu LKM itu ya cuma satu baris saja dan sudah diteli 180-an gitu. Nah, jadi kan bingung ya. Nah, mungkin kalau dengan adanya istilahnya arahan dari pusat kan jadi bisa istilahnya meyakinkan ke PML sama petugasnya ya. Kami sudah sampaikan sih kemarin istilahnya urgensinya kalau segmen itu fungsinya seperti apa gitu. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:19, mari kita tutup sesi tanya jawab ini. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin mengajukan pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaan di link Q&A yang sudah dibagikan di kolom chat. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum menutup acara evaluasi, marilah kita mengabadikan momen pada pagi hari ini. Sesi dokumentasi akan saya pandu. Mas Mukhlis minta tolong untuk dilakukan screenshot. Baik, Bapak Ibu yang ada di slide pertama, 1, 2, 3. Bapak Ibu yang ada di slide kedua, 1, 2, 3. Kemudian Bapak Ibu yang ada di slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, hadirin yang berbahagia, seluruh rangkaian acara evaluasi kegiatan lapangan pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan Wilkerstat Sensus Ekonomi 2026 telah kita lalui bersama. Saya Anissa Istighfarianti mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kalau ada burung cendrawasih yang berpuasa memakan ikan, mungkin dia dihukum agar menjadi burung yang patuh. Bapak Ibu, acara evaluasi kali ini telah terselesaikan. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Bapak Ibu ya. Pada